Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Puspoko Poncoratno selaku dosen mata kuliah Manajemen Perkantoran dan Kearsipan. Di sini kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang tata kerja, prosedur, dan tata sistem kerja kantor. Di sini akan ada 4 pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama mengenai pengertian tata kerja, prosedur, dan sistem kerja kantor. Untuk pembahasan yang kedua yaitu pengaturan pokok bidang tata kerja, prosedur, dan sistem kerja kantor. Untuk pembahasan yang ketiga mengenai penyederhanaan sistem kerja kantor, dan untuk pembahasan yang terakhir yaitu tentang efisiensi pekerjaan kantor. Baik, langsung saja saya Amanda Hanifa dengan NIM 222059096 akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pengertian tata kerja, prosedur, dan sistem kerja kantor. Tata kerja adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengatur suatu pekerjaan agar terlaksana. Tata kerja mencakup langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kantor, tata kerja berfungsi sebagai pedoman bagi pegawai dalam mempekerjakan. Contoh dalam tata kerja ini seperti dalam pengelolaan file. Tata kerja ini mencakup langkah-langkah yang harus diikuti untuk mengelola file di kantor, seperti menginput data, mencari file, dan menghapus file. Selanjutnya tentang prosedur kerja. Pengertian dari prosedur kerja sendiri adalah tahapan dalam tata kerja yang berhubungan dengan suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan. Dalam kantor, prosedur kerja berfungsi sebagai pedoman bagi pegawai dalam melakukan pekerjaan dan memudahkan kegiatan yang dilakukan. Contoh dari prosedur kerja ini dalam pengelolaan akuntansi. Prosedur kerja ini mencakup langkah-langkah yang harus diikuti untuk mengelola akuntansi di kantor, seperti menginput data, mencari data, dan menghapus data. Selanjutnya tentang sistem kerja. Sistem kerja adalah suatu struktur yang teratur yang mengatur bagaimana pekerjaan dilakukan di kantor. Sistem kerja mencakup tata kerja, prosedur kerja, dan sumber daya yang digunakan. Contoh dari sistem kerja ini dalam pengelolaan keuangan. Sistem kerja ini mencakup tata kerja, prosedur kerja, dan sumber daya yang digunakan untuk mengelola keuangan di kantor, seperti menginput data, mencari data, dan menghapus data. Ada beberapa manfaat dari tata kerja, prosedur, dan sistem kerja kantor. Tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja kantor memiliki manfaat yang signifikan dalam mengatur dan melaksanakan pekerjaan di kantor. Manfaat tersebut yaitu memudahkan kegiatan yang dilakukan di kantor. Yang kedua, membantu dalam mengatur waktu, sumber daya, dan kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga, membantu dalam mengatur langkah-langkah yang harus diikuti untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Selanjutnya tentang prinsip-prinsip tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja. Prinsip yang pertama yaitu stabilitas dan fleksibilitas. Tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja harus memiliki stabilitas dan fleksibilitas. Dengan demikian, stabilitas dan fleksibilitas tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja dapat berfungsi dengan baik dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Stabilitas memungkinkan pekerjaan dapat dilakukan dengan kepastian dan prediksi yang lebih baik, sedangkan fleksibilitas memungkinkan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja dapat berfungsi dengan baik dan tidak dapat digantikan oleh yang lain. Prinsip yang kedua yaitu penyusunan sistem, prosedur, dan tata kerja harus disesuaikan dengan kemajuan zaman dan teknologi. Penyusunan harus diupdate secara teratur. Dengan demikian, penyusunan sistem, prosedur, dan tata kerja harus disesuaikan dengan kemajuan zaman dan teknologi untuk memastikan bahwa mereka tetap efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Prinsip yang ketiga yaitu penggunaan tanda-tanda atau simbol dan skema atau bagan prosedur. Penggambaran prosedur harus menggunakan tanda-tanda atau simbol dan skema atau bagan prosedur yang tepat. Dengan demikian, penggunaan tanda-tanda atau simbol dan skema atau bagan prosedur yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa prosedur dapat dipahami dan dengan jelas dan efektif.
Berikutnya yaitu saya Naida Yanti dengan NIM 22051 akan menjelaskan tentang pengaturan pokok bidang tata kerja prosedur dan sistem kerja kantor. Pengaturan ini meliputi pengawasan terhadap sebagian besar pekerjaan kantor yang harus dilakukan secara memimpin para pegawai dalam melaksanakan tugas mereka. Manajer kantor harus menyadari bahwa manajer kantor itu bukan hanya seorang penyelidik yang semata-mata untuk hanya berurusan dengan ketatausahaan saja. Contohnya, manajer kantor menetapkan bahwa setiap laporan keuangan harus dilakukan dengan menggunakan sistem akuntansi yang terintegrasi dengan sistem informasi perusahaan. Dengan demikian, manajer kantor dapat memantau kinerja Departemen Akuntansi secara efektif dan memastikan bahwa pekerjaan akuntansi dilakukan dengan efisien dan efektivitas yang tinggi. Berikutnya yaitu penyederhanaan sistem kerja kantor. Penyederhanaan sistem kerja kantor melalui penyederhanaan birokrasi terdiri dari 3 tahap, yaitu penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Penyesuaian sistem kerja ini bertujuan untuk mewujudkan organisasi yang lebih sederhana dan lebih lincah dengan meningkatkan efisien dan kinerja. Penyederhanaan struktur organisasi melibatkan penghapusan jabatan yang tidak efektif dan penggantian dengan jabatan yang spesifik dan fungsional. Penyetaraan jabatan ini melibatkan penghapusan perbedaan jabatan yang tidak relevan dan penggantian jabatan yang lebih spesifik dan fungsional. Berikutnya itu penyesuaian sistem kerja, melibatkan penghapusan prosedur yang tidak efektif dan penggantian dengan prosedur yang lebih efisien dan efektif. Untuk manfaat penyederhanaan sistem kerja, yang pertama yaitu penyederhanaan sistem kerja kantor melalui penyederhanaan birokrasi memberikan beberapa manfaat. Yang pertama yaitu meningkatkan efisien. Penyederhanaan sistem kerja meningkatkan pekerjaan untuk lebih fokus pada tugas-tugas yang lebih spesifik dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pekerjaan. Yang kedua yaitu meningkatkan kinerja. Penyederhanaan sistem kerja memungkinkan pekerja untuk lebih fokus pada tugas-tugas yang lebih spesifik dan meningkatkan kinerja organisasi. Yang ketiga itu meningkatkan kualitas output penyederhanaan. Dengan maksud dengan sistem kerja memungkinkan pekerja untuk lebih fokus pada tugas-tugas yang lebih spesifik dan meningkatkan kualitas output organisasi. Berikutnya itu meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang dimaksud yaitu penyederhanaan sistem kerja memungkinkan pekerjaan untuk lebih fokus pada tugas-tugas yang lebih spesifik dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk contohnya, perubahan struktur organisasi di IBM, sebuah perusahaan organisasi teknologi informasi global mengalami perubahan struktur organisasi pada tahun 2014. Nah, untuk meningkatkan efisien dan kinerjanya, perubahan ini melibatkan penghapusan jabatan yang tidak efektif dan mengganti dengan jabatan yang lebih spesifik dan fungsional. Dengan demikian, yang dimaksud pekerja dapat lebih fokus pada tugas-tugas yang lebih spesifik dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pekerjaan. Efisiensi pekerjaan kantor secara singkat dapat dikatakan sebagai upaya penghematan segala hal dalam pelaksanaan kerja. Semua pegawai harus menyadari bahwa efisiensi dalam kantor adalah kewajiban untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Efisiensi dalam kantor mencakup penghematan alat tulis, penggunaan fasilitas kantor secara efektif, dan penghematan biaya. Efisiensi juga meliputi perencanaan pekerjaan yang tepat, penggunaan mesin yang efisien, dan penghematan waktu. Dengan demikian, efisiensi dalam pekerjaan kantor dapat mempercepat pencapaian target dan meningkatkan kualitas pekerjaan. Selanjutnya, ada 5 asas-asas efisiensi bagi pekerjaan kantor adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah asas perencanaan, yaitu merencanakan berarti menggambarkan di muka mengenai tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Hal ini penting untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mencapai hasil yang maksimum. Yang kedua, asas penyederhanaan. Menyederhanakan berarti membuat suatu sistem yang ruwet atau pekerjaan yang sukar menjadi lebih mudah atau ringan. Hal ini membantu mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan pekerjaan. Asas penghematan. Menghemat berarti mencegah pemakaian benda atau bahan secara berlebihan, sehingga biaya pekerjaan termaksud menjadi tidak mahal. Hal ini membantu mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Lalu, yang selanjutnya, asas penghapusan.
Menghapuskan berarti meniadakan kegiatan dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang dianggap kurang perlu atau tidak berhubungan dengan hasil kerja yang ingin dicapai. Hal ini membantu mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Selanjutnya, asas penggabungan. Menggabungkan berarti mempersatukan pekerjaan-pekerjaan yang memiliki persamaan atau bahan-bahan yang mungkin dapat dikerjakan sekaligus dalam satu langkah, sehingga dapat menghemat waktu kerja. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan.